Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helmi Laila Aziza dari Program Studi Ekonomi Syariah Semester 5 Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan, mata kuliah Manajemen Strategi dan Resiko. Materi pertama yaitu tentang perbedaan analisis dan proses pemilihan strategi syariah dan konvensional. Dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama yaitu tentang prinsip dasar. Manajemen syariah berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam seperti asas tauhid, orientasi, motivasi, dan keyakinan. Proses ini melibatkan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas manajemen dengan tujuan mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Berbeda dengan manajemen konvensional, yaitu tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip keagamaan. Fokusnya yaitu adalah untuk mencapai tujuan duniawi tanpa mempertimbangkan keagamaan. Yang kedua yaitu tujuan. Pada manajemen syariah, tujuannya tidak hanya untuk mencapai keuntungan material, tetapi juga memperoleh keberkahan dan mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Keuntungan material harus diperoleh dengan cara yang tidak berlebihan dan tidak merugikan umat lain. Berbeda dengan manajemen konvensional, tujuan utamanya yaitu meraup keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mempertimbangkan aspek keagamaan. Hal ini menyebabkan perilaku negatif yaitu berbohong, menipu, dan manipulasi. Yang ketiga yaitu proses analisis. Pada manajemen syariah, proses analisis melibatkan tahapan-tahapan seperti merumuskan visi dan misi perusahaan sesuai dengan koridor Islam, menentukan tujuan tahunan dan strategis yang tidak hanya mengenai keuntungan material, melakukan analisis SWOT dan model persaingan potret dengan landasan nilai-nilai Islam. Berbeda dengan manajemen konvensional, yaitu proses analisis fokus pada analisis SWOT dan metode persaingan potret tanpa mempertimbangkan aspek keagamaan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi stabil. Yang keempat yaitu implementasi strategi. Manajemen syariah mengimplementasikan strategi dilakukan dengan dilandasi nilai-nilai syariah. Pengimplementasian strategi melibatkan kepemimpinan, struktur organisasi, dan budaya yang diwarnai oleh asas tauhid, orientasi, dan motivasi. Evaluasi atau musabahah dilakukan untuk memperbaiki kekurangan dan menilai apakah kegiatannya dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan Allah. Berbeda dengan manajemen konvensional, implementasi strategi mengacu pada aturan-aturan yang dianggap benar oleh manusia. Fokus utamanya adalah untuk mencapai tujuan dunia tanpa mempertimbangkan aspek keagamaan. Evaluasi yang dilakukan untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan efisiensi, tetapi tidak melibatkan aspek keagamaan. Materi yang kedua yaitu tentang analisis kesenjangan strategi syariah dan konvensional dapat dilakukan dengan berbagai aspek. Yang pertama yaitu prinsip operasional. Pada bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah seperti prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa dengan akad mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan, melainkan menggunakan prinsip bagi hasil atau profit and loss sharing. Kemudian, berbeda dengan bank konvensional. Dia menggunakan prinsip bunga untuk memperoleh pendapatan, baik untuk produk simpanan maupun pinjaman atau kredit. Menerapkan berbagai biaya dalam bentuk nominal dan persentase tertentu. Yang kedua yaitu pengambilan dan pembagian keuntungan. Pada bank syariah, pengambilan dan pembagian keuntungan didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana yang menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah. Bank syariah lebih mandiri dalam menentukan kebijakan bagi hasilnya dan relatif lebih mudah merespon kebijakan pemerintah. Berbeda dengan bank konvensional. Bank konvensional, pengembalian dan pembagian keuntungannya didasarkan pada bunga yang diterapkan,
sehingga nasabah menyimpan dana yang telah terbiasa dengan metode bunga cenderung memilih bank konvensional. Yang ketiga yaitu tantangan dan strategi perkembangan. Pada bank syariah menghadapi tantangan seperti pemahaman masyarakat yang masih rendah, belum adanya dukungan bulat dari institusi, keagamaan, dan pengawasan yang masih menyatu dengan bank konvensional. Strategi pengembangan perbankan syariah meliputi program pencitraan baru, pengembangan segmen pasar, pengembangan produk, peningkatan pelayanan, dan komunikasi universal dan terbuka. Berbeda dengan bank konvensional, lebih mudah menarik nasabah penyimpanan dana karena metode telah lama dikenal di kalangan masyarakat. Bank konvensional lebih kreatif dalam menciptakan produk-produk dengan metode yang telah teruji dan berpengalaman. Yang keempat yaitu pengaruh pada masyarakat. Bank syariah dapat berperan besar dalam pembiayaan infrastruktur dan melengkapi pengamanan social protection melalui zakat, infak, dan sedekah. Namun masih perlu peningkatan literasi perbankan syariah untuk meningkatkan pangsa pasar. Berbeda dengan bank konvensional, lebih luas dalam menyediakan jasa pembayaran dan kredit, tetapi tidak memenuhi harapan nasabah yang beragama Islam karena prinsip bunga yang diterapkan. Yang terakhir yaitu materi tentang model kelompok strategi umum dalam manajemen strategis melibatkan beberapa tahapan dan konsep yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa model serta strategi yang umum digunakan. Yang pertama yaitu strategi generik, yang kedua yaitu strategi integrasi vertikal, yang ketiga yaitu strategi diversifikasi, yang keempat yaitu strategi insentif, yang terakhir yaitu strategi bertahan. Demikian materi yang telah saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.